Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 8 Agustus 2025, hari Jumat, minggu terakhir pada minggu pertama di bulan Agustus 2025. Biasa jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Oke, sekarang tanggal 8 Agustus, angka cantik ya. Jadi sekiranya kalau kalian ada yang mau belanja online, silahkan, karena menurut saya tanggal 88 ini kayaknya Harbolnas ya, hari belanja online nasional nggak sih? Tanggal 8 Agustus itu saya lupa sih ya, atau hari apalah saya nggak tahu ya, lupa. Intinya tanggal cantik 88 sekarang. Dan sekarang kalau mau pakai psikologi yang cocok logi, sekarang adalah full moon ya, atau orang Bali menyebutnya adalah bulan purnama. Hari ini bagaimana ya? Kemarin sudah saya bilang ya kan, kalau ada yang mau ambil buy, as long as ini 3374 masih bertahan ya, kalau ini masih bertahan kalian nge-buy pun nggak masalah ya. Ini kalau ada yang kemarin, ini gila sih marketnya ya, dari jam berapa ya, dari jam 8 ya, dari jam 8 kalian bisa lihat nih, nge-spike naik sampai 89, turun lagi. 1 jam berikutnya naik sampai 93, turun lagi. 1 jam berikutnya naik, turun sampai ke 75, naik lagi. Ini gila sih ya. Jadi 3 jam pertama pada saat sesi pre New York sampai awal-awal New York itu gila sih marketnya ya, beneran. Ini dari jam 8, 9, 10 itu 1 jamnya itu, wah ini kocokan maut ya, bang, berita nggak ada gitu kan. Dan kalian bisa lihat naik, turun, naik kencang, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, habis itu sideways. Kemudian jam 3 pagi baru dia tiba-tiba lompat naik ya. Jadi gitu. Nah sekarang bagaimana nih ya, sekarang bagaimana, apakah kita mau prefer buy atau prefer sell? Oke, ingat ya, saya katakan sekali lagi, ini angkanya sudah kena 3400. Saya ingatkan sekali lagi, saya nggak mau nakut-nakutin lagi supaya tidak terulang kayak kejadian kemarin ya. Saya ngomongnya simple aja sekarang. Kalian sudah belajar dengan kondisi selama 1, 2, 3, 4. Sudah 4 kali kejadian market itu ketika nyentuh 3400 itu selalu gagal. Ini sudah dipastikan 100% perfect ya, karena sudah 4 kali nih ya, 4 kali. Jadi ibaratnya kalau 2 kali salah 2 kali benar itu kan sudah 100%. Kalau ini yang kelima ya kita lihatlah ataupun bagaimana ya. Tapi kan so far 4 kejadian di setiap bulan itu kan mana ya, 4 kejadian di setiap bulan itu 3400 itu pasti di drop ya, pasti. Ini dari bulan April, kemudian Mei, ini Juni, ini Juli, dan ini OTW bulan Agustus sekarang ya. Jadi so far dari 4 kali kejadian, keempat-empatnya benar, jadi win rate-nya 100%. Jadi kalian belajarlah dari kejadian kemarin ya, tetapi tetap harus beradaptasi. Walaupun secara histori, walaupun secara sejarahnya ini memang 4 kali kejadian, empat-empatnya benar drop ke bawah. Tetapi ingat, market itu selalu berubah-ubah. Market itu dinamis, tidak serta-merta flat, tidak serta-merta sama persis dengan kejadian sebelumnya ataupun data sebelumnya ya. Sekali lagi, market itu dinamis sehingga kita harus siap untuk beradaptasi ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak banget faktor yang mempengaruhi ya. Jadi jangan sampai kalian itu gegabah. Pasti banget 100% yakin. Saya pribadi sih tetap harus ada menyimpan sekian persen ya, untuk keraguan-raguan apakah ini bakal break 3400 atau menembus 3450 atau enggak. Itu saya tetap menyimpan sekitar ya 5% lah ya. Berarti saya pribadi 95% nge-sell gitu kan kalau udah sampai area 3400. Cuman 5% tetap saya akan pakai untuk beradaptasi. Karena kalau semisalnya 5%-nya itu yang works ya, dalam artian marketnya itu berubah sifatnya, kemudian dan sebagainya berubah, ya udah dia memilih untuk terbang naik karena fundamental kah, teknikal, apapun itu, tiba-tiba Trump ngomong, geopolitiknya memanas dan sebagainya. Ya udah 5%-nya itu yang works, ya kita switch berarti dari yang 5%-nya itu bullish menjadi 5%-nya bearish, 95%-nya yang bullish, berubah seperti itu.
Makanya tidak bisa kalian berpandang 100% benar ya untuk ketika market itu naik ke teritori 3.400, tetapi tetap waspada dan wajib adaptasi. Ya, adaptasi dengan kondisi market, adaptasi dengan kondisi saat ini di market seperti apa. Karena sekali lagi saya ingatkan, market itu dinamis dan kita tidak bisa menebak kemana arah 100% dari market tersebut. Oke, pasti walaupun orang itu, misalnya kayak saya nebak marketnya kemarin dari Juli gitu kan, drop. Ya benar drop, terus kemudian Pak Gema bilang dari 30 Juli sebagai bottomnya benar, tapi kan tidak selalu benar, pasti ada errornya. Jadi manusia di sini kan cuma bisa berspekulasi, cuma bisa bukan berimajinasi sih, berspekulasi dan menganalisis kejadian gitu kan, tapi tetap market itu yang memberikan kepastian seperti apa. Kita hanya bisa memprediksi ya, bahasa kasarnya menebak, kemudian dan sebagainya itu. Tapi tetap market yang menentukan seperti apa. Oke. Nah, sebelum saya lanjut seperti biasa, ya ini saya ingatkan lagi karena ini tenggat waktunya sudah tinggal lagi 1 minggu. Jadi kalau kalian ada yang mau ikut webinar Golden Entry strategi scalping pakai indikator yang sudah teruji valid dengan backtest selama 5 tahun, kalian bisa langsung cek pin komen yang ada di bawah yang sudah saya pin. Itu adalah link untuk registrasi melalui Google Form ya. Jadi silahkan kalian klik link tersebut, lengkapi datanya. Nanti link Zoom-nya akan diberikan oleh admin melalui WhatsApp atau enggak melalui email. Jadi kalian kalau bisa itu tulis nomornya yang benar ya, dan kalau bisa juga emailnya yang benar gitu kan. Jadi ketika nanti dari pihak adminnya menghubungi untuk mengirimkan mengirimkan link Zoom, jadi supaya nomornya itu ataupun emailnya benar gitu kan. Jadi supaya kalian yang ikut itu juga bisa ikut ke dalam Zoom-nya. Jadi ingat ini minggu depan ya, tanggal 15 Agustus. Nah, ini tenggat waktunya sudah tinggal dikit ya, kemungkinan pendaftaran ditutup mungkin aja hari Rabu depan kayaknya ya, Rabu depan tanggal 13 atau enggak tanggal 12 sih ya, kayaknya 13 atau 12 Agustus kita close untuk pendaftarannya. Jadi sekali lagi, kalau ada yang mau ikut silahkan langsung ke link registrasi yang ada di pin komen, dan kalau bisa saya katakan ya, kalau bisa kalian itu ikut pada saat Zoom-nya ya. Itu kan Golden Entry dengan menggunakan indikator. Nah, kalian siapin pertanyaannya. Kalian pasti bakal menanyakan banyak hal ya kan. Nah, kalian siapin pertanyaannya, kalian ikuti Zoom-nya. Nah, nanti ketika ada sesi Q&A ataupun tanya jawab, dah kalian tanya dah tuh ya, bagaimana scalpingnya, indikator bagaimana menggunakan dan sebagainya, tanya-tanya dari sana ya. Jadi makanya saya sarankan kalau bisa kalian ikut Zoom-nya Jumat itu ya, tanggal 15 Agustus. Kalau nggak bisa banget ya, mungkin pertanyaan kalian mungkin agak sulit dijawab, ataupun rasa penasaran kalian mungkin agak sulit. Tapi kalau yang tidak bisa ikut, kemungkinan sih bisa dikasih file videonya, kemungkinan sih ya. Nah, ini masih belum pasti nih, apakah yang yang nggak bisa ikut apakah akan diberikan file videonya, rekamannya atau enggak, itu masih belum pasti ya. Jadi untuk sekarang yang bisa saya bilang adalah kalau bisa ikut itu aja. Oke. Nah, kalau kita lihat dari XAUUSD bagaimana sekarang, ini sebenarnya sih ya, kalau kalian boleh, kalau saya boleh bilang, sekarang itu saya masih prefer untuk ambil sell. Jujur, saya pribadi ada ambil sell di sekitaran tadi pagi ya, di harga 3.400 dan di harga 3.398. Pada saat saya tadi pagi di Discord tuh saya ada ngoceh gitu kan, pagi-pagi udah kesabet di 34XX terus balik. Ya udah, saya lihat time frame M1 ya, lihat time frame M1. Wah, ini epic nih ya, jam 6 pagi nih kalian bisa lihat nih. Serut, langsung jebret turun. Ini saya ini kan jam setengah 7 ya saya buatnya. 30 menit nih, saya 30 menit. Nah, ini 30 menit ya. Kalau di sini saya tunggulah. Marketnya retrace sampai 98, saya langsung instant sell. Kemudian di sini ada candle nggak punya ekor di 3492, di reject, saya langsung instant sell lagi di 3400 sih di sini di bearish engulfing ya. Dan diseret naik ya udah sih, dan akhirnya ini turun. Saya pribadi ada ambil sell ya di 3398 dan 3400, dan apakah saya akan hold? Ya, kita lihatlah ya untuk hari ini seperti apa. Oke.
secara data ekonomi, kemarin kita melihat data tingkat penganggurannya itu naik lagi dari 219.000 ke 226 ya, itu berarti jelek ya kan. Kemudian untuk hari ini dari segi data USD kita nggak ada. Kemudian nanti malam ada mana dia ya, member Musalem Speak, dan di sini kalian ingatnya di sini ada nih US Rusia Ukraina deadline ya, deadline dari jadi Amerika memberikan deadline untuk Rusia masalah ceasefire antara Rusia dengan Ukraina pada hari ini tanggal 8 Agustus. Dan kemarin di live sudah saya bilang juga, digadang-gadang pertemuan antara Putin, Trump, dan juga Zelensky akan terjadi di weekend ini, atau nggak Sabtu atau nggak Minggu. Walaupun katanya ofisialnya adalah incoming days dalam beberapa hari, cuman ada katanya kemarin saya dapat Minggu ini bukan malam Minggu sih, weekend lah pokoknya ya, tanggal Sabtu dan Minggu. Jadi otomatis kalian yang ada open posisi XAU USD sebaiknya di close. Saya pribadi pun akan saya close ya. Saya juga nggak mau ambil swing. Saya pribadi juga akan close. Nah sampai nanti malam, mungkin sampai jam 8 malam ya sekiranya, atau enggak misalnya saya sudah dapat profit lumayan ya kan. Ini kan baru profit 100 pip ya. Mungkin saya ketika nanti sudah turun sampai 400, 300 pip mungkin saya akan keluar aja sih. Saya nggak mau ribet gitu kan. Jadi nanti malam kita bukan nanti malam. Hari ini kita ada deadline Rusia Ukraina, masalah ceasefire yang ditengahi oleh Amerika. Kemudian Sabtu Minggunya kemungkinan bakal ada meeting antara Trump dengan Putin, dan juga kemungkinan ada Zelensky juga. Jadi hati-hati ya. Ini geopolitiknya ini bakal memberikan ketegangan yang sedikit ekstrim karena sekarang marketnya sedang hot masalah ini ya, masalah Rusia dan Ukraina. Jadi kemarin kita hot masalah NFP ya kan, NFP-nya hot, kemudian wah banyak banget ya kan, dan sekarang ini marketnya concern terhadap Rusia, Ukraina, dan juga Amerika, masalah geopolitik ya. Jadi otomatis kalau sudah masalah geopolitik kayak begini, XAU USD-nya paling gampang terpengaruh. Ya, skenario terburuk adalah, bukan skenario terburuk sih ya. Sebenarnya skenario yang bagus ya, dalam artian ini untuk keberlangsungan dunia gitu kan. Yang dimana ya jadi Rusia dan Ukraina itu ada gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika, deal gitu kan. Mereka ya ini gampang banget drop sih. Ini bisa langsung di bawah 3350, saya rasa bisa, dan ini bisa langsung ngejemput fair value gap daily-nya di sini. Ini bisa masuk langsung ke fair value gap mungkin ke 3334 kayak kemarin di sini kan saya bilang, atau enggak ke ekstrim ke 3314, itu bisa sekali sentuh itu bisa langsung jalan. Nah, itu adalah skenario yang bagus untuk perdamaian dunia gitu kan. Cuman kalau dari segi harga XAU-nya kan enggak ya, karena kita kan kalau untuk harga XAU kan kita mengharapkan harganya semakin tinggi gitu kan ya, simpelnya gitu kan kalau harga emas. Nah kalau ini yang ingin buy ya bagus, dapat harga murah untuk ngebuy gitu kan. Nah kalau misalnya kejadian buruknya adalah Putin tidak mau, nggak peduli ya, karena sudah saya bilang juga kemarin masalah Putin kenapa tidak mau nyerah, bukan nggak mau nyerah, tetap membombardir Ukraina karena Putin sendiri menginginkan ada beberapa, kalau nggak salah 2 ya, lupa nih, 2 negara, bukan negara bagian, 2 wilayah Ukraina katanya mau diambil. Kalau 2 itu sudah diserahkan ke Rusia, oke, itu Rusia bakal stop sih, itu katanya terakhir ya kan. Kalau Rusia nggak pengen dan Ukraina juga nggak pengen, sama-sama nggak pengen nih ya, wah ini bisa kemungkinan parahnya adalah Amerika ikut campur untuk menolong Ukraina, dan otomatis Ukraina bakal dapat senjata dari Amerika. Amerika mensuplai entah itu rudal ataupun roket apapun itu untuk Ukraina untuk ngebantu. Ya kalau itu memanas lagi otomatis gold terbang sih. Dengan boosting dari cerita potong suku bunga The Fed ditambah geopolitik, ini gampang banget naik. Udah gampang banget naik ya. Makanya kalau udah geopolitik kayak begini, ini gampang banget pengaruhnya untuk di gold. Jadi saya sarankan kalau ada yang mau open posisi, concern juga terhadap geopolitik sekarang yang masih panas ya.
antara Rusia, Ukraina, dan Amerika. Oke, itu dari segi fundamentalnya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari segi technical, tapi sebelum kita ke technical, kita lihat dari seasonality ya. Kita lihat dari seasonality karena kemarin saya lupa buat seasonality-nya. Nah, seasonality-nya ini sekarang coba kita cek selama 10 tahun terakhir ya. Berarti ya ini 10 tahun ya. Agustus kalau kita lihat ya ini 10 tahun terakhir ya. Agustus itu bullishnya hanya 40% ya, bullish hanya 40% so far ya. Nih, so far ini bullishnya 40%. Kalau dilihat apakah ini kemungkinan justru bisa bearish, kalau kejadian kayak begini ya, ini kan Agustus, kalau misalnya lihat ya Agustus, September ini bearish semua nih malahan ya. Ini bullishnya hanya 20%, bearishnya 80%, gila sih ya. Jadi kalau seandainya ini beneran terjadi ya, mungkin siklus potong suku bunga bulan depan The Fed itu bisa beda cerita sih. Ya itu, tapi itu kan lain cerita ya. Coba kita cek ke 20 tahun yang lalu ya, 2 dekade. Kalau 2 dekade ini 50-50 ya, 55% bullishnya. Jadi kemungkinan Agustus antara memang bisa dapat harga murah sedikit, atau ya udah flat aja, balik lagi ke kisaran harga yang tadi ya, masuk daily fair value gap di sini, kemudian naik sedikit dan flat, ya udah itu bisa kayak begitu ya. Jadi otomatis secara Agustus 20 tahun yang lalu seasonality-nya adalah bullish 55%, sedangkan kalau pakai data 10 tahun yang lalu itu bullishnya hanya 40% ya secara monthly. Jadi kemungkinan antara 20 dan 10 tahun ya, ini bisa aja berarti tidak mengharapkan adanya kenaikan sih sebenarnya untuk di XAUUSD. Nah, sekarang bagaimana? Nah, tetap ya untuk masalah resisten tetap ini tidak berubah. Ini adalah angka cantik 3434. Oke. Ini adalah daily ya. Sekali lagi, kalian kalau ada yang trading ya, entah kalian analisanya pakai MetaTrader atau nggak pakai TradingView, ini tetap dipakai ya. 3270. Nah, ini ya. Ini adalah batasannya. 3270, 3434 dan 34 berapa dikit saya kasih ya. Ini kan ke atas 1640 ya, anggaplah ya 1640. Nah, sekarang 1640 dibagi 2 dapatnya adalah 820 pip. 820 pip itu di mana? 820. Yap, 33 ya. Ini angkanya sih nggak bagus banget. Kita pakai angka tengah aja ya, 3350. Oke ya. Ini berarti sekali lagi adalah pivotnya. Nah, ini gampang nih ya, 3434 daily resistance, 3270 daily support, dan 3350 adalah pivot ya, pivot ataupun titik tengah. Jadi kalau kalian mau trading gampang adalah kalau ada harga di atas 3350 kalian pikiran buy, kalau harga di bawah 3350 pikiran kalian sell. Itu cara bodoh-bodohan ya, bodoh paling gampang sebodoh-bodohnya gitu kan. Cuman apakah berlaku seperti itu? Ya enggak gitu juga sih caranya ya, jangan begitu juga gitu loh ya. Kalau dilihat sekarang dari segi daily ya, kita bicara range ya. Kita bicara market structure sekarang. Dari segi daily, ingat market itu kemarin di sini marketnya melakukan change of character ya. Ingat di sini change of characternya sudah bullish, otomatis daily-nya sudah bullish. Walaupun dalam kondisi ini marketnya melakukan retracement ya. Ini marketnya sudah kena 78,6 ekstrim ya di 3402. Nah, kalau kita lihat juga dengan dia melakukan change of character dari daily di harga 3333 ya, dengan sudah kena Fibonacci 78,6 di 3402, maka seharusnya kita bisa melihat yang namanya penurunan untuk masuk ke dalam area bullish fair value gap. Berlupa saya ngomongnya ya, bullish fair value gap, dan ditambah juga adanya
breaker block di sini. Nah, ya. Jadi kalau kita ambil bullish fair value gap dan breaker block, tengah-tengahnya berarti adalah di 3434 atau enggak di 3325. Jadi possible marketnya untuk bisa turun sampai sini itu masih bisa terjadi, ya. Jadi kemungkinannya adalah market ini bakal banyak yang nge-buy di sekitaran 3325, 3330 sampai ke 3315. Jadi range-nya ini segini ya. Kita ambil dari sini ya. Ini range-nya untuk kalau kalian ada yang mau nge-buy ya. Dari 3335, kemudian 3325 sampai ke 3315. Ini adalah range kalian kalau ada yang mau nge-buy nanti. Ya, saya pribadi pun juga akan mau nge-buy di sini. Kalau misalnya memang marketnya itu beneran turun di bawah 3350. Oke. Jadi ingat, ini adalah daily yang sebenarnya kalau bisa market itu bergerak turun untuk nge-buy lagi. Nah, dari segi daily-nya kalau kita pakai Fibo sekarang, dari sini ingat ya, di sini nggak ada koreksi sama sekali. Nah, kalau ditarik, nah kalian bisa lihat sekarang 61,8 ada di mana? 3320. Nah, range-nya kan masuk nih ya, dari 50% hampir lah ya. 50% di 3335, kemudian 61,8 ada di 3320. Nah, sekitaran sini ya. Jadi secara Fibo-nya juga masuk untuk misalnya market itu turun sampai ke golden ratio, ya itu juga make sense ya. Jadi seperti itu. Jadi ingat ya, ini daily penumpukan kalau misalnya ada yang mau ambil buy. Oke. Karena kan saya hapus dulu, saya hapus lagi. Dari segi daily seperti itu, ingat ini daily-nya adalah segede gaban area supply ya. Bread. Nah, ya, ini sudah masuk kemudian ditolak. Walaupun di sini kita melihat yang namanya bullish engulfing. Ya, walaupun di sini kita melihat yang namanya bullish engulfing di sini, cuman bullish engulfing di sini terjadi di dalam zona area supply. Jadi menurut saya bullish engulfing di sini tidak bagus untuk bisa dijadikan konfirmasi ini bisa naik. Menurut saya tidak bisa ya. Karena di sini ini gede banget nih, besar area supply-nya ataupun order block apapun sebutannya gitu kan. Gede banget. Jadi menurut saya adalah ini bullish engulfing tidak bisa dijadikan patokan. Oke, kalau kita lihat dari segi daily, nah kalian bisa lihat indikator RSI tidak kuat naik di atas 50 ya. Kuat sih di atas 50, cuman ini tidak masuk ke teritori 60 ya. Dan kalau dilihat dari segi stokastiknya dengan adanya bearish power sekarang, ini marketnya dari segi stokastik kemungkinan bisa nge-cross. Nah, kalau ini nge-cross ke bawah dan ditambah dengan RSI yang drop lagi di bawah 55 lah let's say, atau enggak 50, maka kemungkinan besar ya udah dropnya sampai 25 kayak tadi ya, 25, 20, 34 dan sebagainya teritori di sini. Itu ya. Oke, karena ini adalah penutupan weekly, kalau boleh saya bilang weekly-nya bagaimana? Weekly ini sebenarnya ya, dari weekly tidak banyak yang bisa saya harapkan sih sebenarnya ya. Tetapi jika semisalnya candle weekly-nya tutup di atas 3350, mungkin ada kesempatannya marketnya bakal bisa nge-sweep high di 3439. Ada kesempatannya ya, sekali lagi bisa ada kesempatannya. Tetapi jika secara weekly marketnya tutup di bawah angka psikologi 3450 ya, di bawah 3450 nih, nah tutupnya di bawah ini, maka otomatis ini bakal flip bearish ya. Ini sekalinya flip bearish dan berubah dan tutup juga di bawah pembukaan candle jadi harga 3338. Maka kemungkinan besar minggu depan marketnya bisa lanjut turun untuk mengisi dari ekornya di minggu lalu. Ya, minimal setengah. Kalau setengah berarti bisa sampai 3300. Tapi itu ekstrim sih kalau sampai 3300 kayaknya ya. Agak ekstrim sih. Jadi kalau dari segi daily kan fair value gapnya start dari 3315. Kalau 3315 berarti ngisinya hanya 1/4 ekornya doang. Itu pun dengan kondisi weekly close di bawah 38 ya. Itu. Oke, dari segi weekly jujur tidak ada yang bisa saya harapkan
Dari segi line chart pun tidak ada ya. Jadi menurut saya ini rada susah sebenarnya. Oke. Dari segi daily seperti itu. Sekarang kita cek H4. H4 kemarin pada saat sesi live sudah saya bilang dan di Discord juga sudah saya bilang. Ini terserah marketnya ya. Kemarin saya ada gambar di Discord ya. Ini terserah nih marketnya mau ngebentuk apa ya. Mau ngebentuk rising wedge, mau itu ngebentuk ascending triangle, terserah ya. Karena kalau dari segi H4 ini bisa begini bentukannya ya. Bisa begini, oke. Karena kalau kalian ngelihatnya begini, ini adalah ascending triangle. Nah, kemudian kalau kalian ngelihatnya begini, ini adalah rising wedge. Nah, kalian mau ngelihat apa? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Kalian lebih pro mana? Tim ini adalah ascending triangle atau tim adalah rising wedge? Nah, ayo silahkan ya. Silahkan kalian berkomentar dia di kolom komentar ya. Kalian lebih prefer ini ngelihat sebagai ascending triangle atau ngelihat ini sebagai rising wedge dari segi H4? Ini toh ya, yang ini. Kalau saya pribadi ditanya gimana, saya tidak bisa jawab. Karena beneran ini mungkin untuk pertama kalinya sih ini saya bingung ngelihat chart patternnya nih, beneran ya. Secara sekilas mungkin saya lebih pro untuk ngelihatnya sebagai secara sekilas ya. Secara sekilas mungkin saya lebih pro ngelihat ini sebagai ascending triangle. Ya, secara pro. Tapi masalahnya adalah kita ngelihat high-nya di sini itu semakin lama semakin tinggi. Ya, ini high semakin lama semakin tinggi nih. Walaupun memang close candle-nya di bawah 3385 ya kan. Cuman ekor-ekor atasnya nih kalau bisa ditarik trendline itu juga masuk ya. Makanya tadi saya tarik trendline di sini. Ya udah tuh, masuk. Ya. Jadi ya udah, ini jujur saya juga bingung sih ya, beneran pure. Saya bingung. Apakah ini ascending triangle? Apakah ini rising wedge? Nah, kalau saya ilangin garis datarnya, ya udah, ini kalian ngelihatnya rising wedge ya betul gitu loh. Kalau saya nggak pakai garis atas, saya ngelihatnya hanya sebatas ini, pakai garis datarnya, bener ini ascending triangle-nya bener gitu kan, karena dia ngebuat low-nya semakin lama semakin tinggi ya kan. Itu bener juga, close candle-nya juga tidak ada yang lebih dari 3385, bener. Makanya ini yang mana gitu loh. Jadi silakan di kolom komentar ya, terserah ini mau ngeliat gimana ya. Yang pasti bagian bawahnya ini yang bisa kalian jadikan patokan lah ya. Nah, kalau ini dia ngebreak trend line, menurut saya ini marketnya sudah tidak kuat lagi untuk menahan drop ke bawah sih. Ya, dari segi H4 kayaknya ini bakal bisa gampang banget drop. Secara indikatornya kalau kita lihat ini sekalinya RSI-nya keluar dari 5, ini sudah keluar di bawah 60 ya. Tinggal close candle H4 ini aja, kemudian ditambah dengan stokastik yang cross di cross di bawah 70 ya, ini kan hampir cross nih. Maka kemungkinannya ini adalah divergent. Nah, divergent H4 itu biasanya kencang banget ya, kencang banget dari segi divergent H4 biasanya. Jadi sekalinya terjadi divergent ini bisa lumayan kencang turunnya. Apalagi dari segi H4 kita nggak punya level-level yang kuat untuk menahan market kecuali angka cantik 3350 yaitu pivot daily-nya. Ya, ini udah 3350 sebagai pivot daily nih. Udah, ini sebagai support aja ya. Kalau dicari support tengah-tengahnya di sini ini udah agak hancur ya. Ini udah agak hancur. Jadi menurut saya sisa supportnya hanya di 3350. Oke. Untuk bagian atas supply-nya ini sih belum kena ya. Supply ini sih belum kena. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa dia kena 3407 kemudian drop? Kemungkinannya adalah ini ngambil order stop loss dan order buy stop. Ya, kemungkinan besar adalah ini marketnya ngambil order buy stop dan juga menumpuk sih ya, tumpuk kayaknya nih. Ada yang take profit, ada yang stop loss, ada yang buy stop. Kemungkinan yang paling besar adalah buy stopnya sih kayaknya. Karena orang-orang pasti berpikir kalau sekalinya dia break di atas 3400 dia bakal terbang. Kayaknya ini lebih banyak yang ngambil order buy stop di atas sih ya. Mungkin stop lossnya nggak terlalu besar. Orderan buy stop kayaknya banyak dibabat di sini. Jadi kalau ada yang kena buy stop di 3400 ya udah dikasih spare 70 pip di 3407.
Ini udah langsung kena floating 256 pip, pasti udah langsung kebabat habis tuh ya. Kalau dilihat sih sebenarnya kenapa dia berhenti di sana sih nggak ada ya secara H4 ya. Ini sih supply-nya, kalau supply-nya sih di sini ya, itu kan masih tinggi banget. Kalau secara H1 kalau kita lihat kenapa dia berhenti di sana, supply-nya ini pun juga belum kena gitu kan. Ini supply juga belum kena. Kalau dibilang karena H1 fair value gap, ya masalahnya ini ya kena juga sih H1 fair value gap-nya, cuman kenapa dia berhenti di sini tuh nggak ada sih. Kosong di sini. Tuh ya, kosong. Even kayaknya sampai candle M5 sih seharusnya ya. Nih, candle M5 nih candle kosong nih ya. Tuh kalian bisa lihat nih. 3407 ini candle kosong. Jadi kayak beneran ngambil orderan kemudian drop gitu sih. Ya, sekarang kita lihat dari segi H1. Nah, dari segi H1 apakah ada trend line? Nah, ini tadi saya bilang ya dari segi H4. Kenapa tadi saya bilang H4 kalau secara powernya hilang dan momentumnya hilang dan lebih condong ke bawah, ini bisa langsung ngedrop kencang ke bawah dan tadi ada divergent. Karena dari segi H1-nya ini sudah tidak ada kuat menahan market. Ya, walaupun secara sekilas kita ada yang namanya trend line di sini, tapi menurut saya ini trend line-nya tidak akan terlalu kuat menahan market. Ya. Karena kalau saya lihat nih demand-demandnya udah pernah diambil semua. Ini demandnya sudah diambil ya, diambil terbang tinggi, kemudian demandnya ini juga sudah diambil, kemudian demandnya ini juga sudah diambil. Tuh ya, nih terjadi demand, diambil dan kemudian naik, dites lagi kemudian berubah menjadi demand ya, naik, dites demandnya naik, dites demandnya naik, berubah menjadi demand, dites demandnya naik. Jadi ini demand-demandnya sudah sudah dites semua. Ya, ini sudah dites. Jadi sekalinya ini drop kencang banget. Tapi ini tidak bisa saya kategorikan sebagai liquidity. Ini lebih kepada tidak ada batasan sih, tidak ada level yang kuat menahan, itu aja sih. Nah, jadi sekalinya ini nanti kita bisa melihat harga break di bawah trend line, menurut saya ini bisa langsung kencang ke bawah. Langsung 3350. Karena cuma ini doang, sisa lagi satu demandnya. Tapi ini demandnya pun sudah ditembus. Kalau mau pakai demand yang benernya sih segini ya. Nah, ini sisa ini doang nih. Ya, sisa ini doang sebenarnya. Oke, sisa ini doang nih di 3350. Kalau bagian atas kemarin kan saya udah bilang kalau masalah resistennya itu adalah di 3375 ya. Mana kemarinnya di sini ya, di sini dan di 66 ya, di sini. Berarti sekarang yang di sini ya, ini H1 ya, H1 berarti 3366 menurut saya adalah immediate support sekarang. Ya, immediate support. Jadi kalau dia break di bawah trend line, nabrak 66 kemudian mantul sedikit, itu bisa peluang untuk lanjut ambil sell ke bawah sampai ke 50, lumayan kencang. Oke, kemudian dari segi M30 ini nggak ada yang menahan market juga. M15 juga sudah bersih ini chartnya. Ini kalau momentumnya lanjut turun, ini bisa lanjut bubar ke bawah. Ya, ini bisa sampai 70 dulu, kemudian sampai ke 65, lanjut ke 58, baru ke 50. Ini level-levelnya ini bisa kena semua nih ya. Ini dulu targetnya, nextnya baru ini, nextnya baru ini, beri kegedean, nextnya baru ini. Nah, karena sekali lagi ya di sini adalah demand terakhir, demand yang terbentuk dari demand yang sebelumnya di sini. Jadi terserah kalian mau pakai demand yang pindah atau mau pakai demand original, bebas ya. Kalau saya pribadi sih saya pakai demand yang pindah ya, demand yang pindah di sini. Jadi kalau demand ini pindah dan harga juga break di bawah 3350, ya udah lanjut bubar ke bawah ya sampai tadi fair value gap daily-nya. Oke. Kalau ada yang mau nge-buy menurut saya selama harga masih di atas 66 tetap ya. Dan harga masih di atas trend line di sini. Kalau harga sudah break
di bawah trendline dan ngelewatin satu level support di sini, ya kemungkinan dia bisa ngebreak ke 66, breakout lagi kayak begini, ya, retest sedikit, lanjut jebol 58, baru dia ketemu di 50. Nah 50 baru kalian boleh consider bisa ambil buy atau tidak, ya. Kalau ada yang mau sell, menurut saya ini sudah luar biasa telat. Saya pribadi masih hold posisi saya pribadi. Kalau mau nge-sell sih saya kayaknya nggak bakal dikasih kesempatan sih. Kayak ini bakal kencang banget ya. Apalagi kalau dari segi H1 nih ya. Dari jam 7, jam 8, jam 9 ini kencang banget nih. 1, 2, 3. 3 candle kencang banget. Ini sepertinya nggak bakal dikasih kesempatan buat nge-sell untuk kalau ada retrace. Retrace-nya pun sekarang saya nggak bisa expect banyak sih. Saya nggak expect ya. Jadi menurut saya kalau ada yang mau nge-sell adalah kalau ada break di bawah trendline ya, kayak beginilah, break trendline kena 66, nanti dia kena retrace, ada konfirmasi, nanti sell gitu ya. Kalau nge-buy menurut saya tetap di 50. Dari segi H1 strukturnya sekarang ya, dari segi H1 strukturnya ini marketnya masih ngebuat higher high dan higher low ya, high low high low high low high. Jadi otomatis jika marketnya mau ngebuat change of character, maka ini wajib break. Ya. Low terakhir di sini, ini wajib di break. Maka jika ini di break, maka ini potensialnya adalah change of character. Ya. Sekalinya change of character terjadi, dia ngebreak low-nya juga di sini, kita tunggu retest sedikit untuk nge-retest change of character, nanti kalian bisa nge-sell sampai ke 50. Gitu, ya. Kalau mau nge-buy bagaimana? Sebenarnya sih ini tidak saya sarankan buat nge-buy, cuman karena harga masih di atas 66 dan juga masih di atas low terakhir di harga 70. Sorry, di atas 70, kalau kalian masih nekat buat nge-buy silahkan. Cuma saya pribadi sih saya tidak mau nge-buy sih kalau udah kondisi kayak begini. Saya prefer masih tetap untuk lanjut sell aja ya. Cuman kalau dikasih harga naik, kayaknya sih nggak bakal dikasih harga naik sih. Mungkin hanya ya, tapi nggak tahu deh nanti. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat ya, ini kita ada fundamental dan geopolitik yang bakal bisa mempengaruhi XAUSD secara cepat. Jadi kalau ada yang trading XAUSD pada hari ini, lebih baik di close posisinya pada hari ini juga. Jadi nanti di hari Senin kita bisa trading dengan nyaman. Kalian tidak perlu yang namanya risau kejadian geopolitik di Sabtu Minggu nanti. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye-bye.